sebagaimana berlian, semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Dengan tegak you berdiri, teguhkan jati diri. Di tengah persaingan dunia, tetap merasa bangga, sebagaimana berlian, semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Merah putih telah berkibar, tekad yang tak pudar. Walaupun seiring waktu serasa terhimpit batu, sebagaimana berlian, semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Dengan tegap you berdiri, teguhkan jati diri. Di tengah persaingan dunia, tetap berasa bangga, sebagaimana berlian, semakin indah dalam tekanan. Begitu pula bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Oh,
hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap percaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap percaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Merah putih telah berkibar, tekad yang tak pudar. Walaupun seiring waktu serasa terhimpit batu, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Dengan tegap yuk berdiri, teguhkan jati diri. Di tengah persaingan dunia, tetap merasa bangga, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Merah putih telah berkibar, tekad yang tak pudar. Walaupun seiring waktu serasa terhimpit batu, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Dengan tegap yuk berdiri, teguhkan jati diri. Di tengah persaingan dunia, tetap merasa bangga, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan.
juga bangsaku semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni berpermata, bersinar terang di muka dunia. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni berpermata, bersinar terang di muka dunia. Merah putih telah berkibar, tekad yang tak mudah. Walaupun seiring waktu serasa terhimpit batu, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Dengan tegak you berdiri, teguhkan jati diri di tengah persaingan dunia. Tetap merasa bangga, sebagaimana berlian semakin indah dalam tekanan. Begitu juga bangsaku, semakin kuat hadapi masa depan. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Hey, dirgahayu Indonesia, selangkah menuju cita, tetap berjaya sampai selamanya. Hey, sejarah telah menguji, engkau murni bak permata, bersinar terang di muka dunia. Merah putih telah berkibar,
Shalom Bapak, Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18, ke-13 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita juga menaikkan syukur kepada Tuhan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari kita teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyanyi lagu kebangsaan Republik Indonesia. Dan mari kita bangkit berdiri dan nyanyi Indonesia. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Sorak-sorak
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari 1 Petrus pasal 2 ayat 16 menyatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kemurahan, kami bersyukur atas 79 tahun kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa agar Engkau memberi petunjuk dan kekuatan kepada para pemimpin Indonesia, agar mereka dapat memimpin rakyat dengan baik dalam menghadapi tantangan global dan membawa Indonesia semakin maju dan lebih baik lagi. Kami juga bersyukur kepadamu yang selalu setia memelihara persekutuan kami. Kami berterima kasih atas karyamu yang nyata dalam persekutuan kami. Mampukanlah kami untuk menjalani hidup sebagai alatmu yang membangun persekutuan ini dan juga keluarga kami. Kehadiran kami kiranya menyatakan berkat-Mu, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Jauhkanlah kami dari perkataan-perkataan yang tidak baik dan menjatuhkan. Mampukan kami untuk menyadari bahwa Engkau mengetahui dosa dan kejahatan kami yang tersembunyi sekalipun. Kami memohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, serta baharulah hidup kami dalam Roh-Mu. Demi Kristus Yesus penebus kami berdoa. Amin.
Kita sambut dengan Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan Tuhan bagi kita menurut kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita sampaikan salam damai. Mari kita merespon anugerah Tuhan ini dengan menyanyi bersama dari kitab Baptis 100. Kasih dan dunia
Jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdiri. Kita akan mendengar amanat hidup baru sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20 yang akan kita baca secara bergantian. Saya akan memulai ayat 10, saudara-saudara ayat 11, demikian sampai dengan ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian kaum pria.
yang dikasih Tuhan, kita satu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami juga bersyukur bersama hari ini bahwa Tuhan boleh mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang sudah berumur 79 tahun. Karena itu kami mohon ya Tuhan, terangi kami dengan firman bagi kami yang hidup di alam kemerdekaan, sehingga kami memaknai kemerdekaan bukan hanya untuk memikirkan diri kami sendiri, tapi kami menjalani kemerdekaan dengan rasa syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar itu dari firman. Berarti kami dengan Roh Kudus sehingga kami mampu memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Yang dinyatakan kemudian, berbahagialah yang diberi judul kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, sedikit lagi yang sudah mengkhamirkan seluruh adonan dalam Tuhan. Aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan Alkitab sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya memulai renungan ini dengan mau menggambarkan situasi apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di Jemaat Galatia. Bahwa di Jemaat Galatia itu terjadi sebuah gerakan penyesatan yang ditujukan oleh orang, yang dilakukan oleh orang Kristen yang berasal dari Yahudi, dan penyesatan itu ditujukan kepada orang Kristen yang non-Yahudi. Kita harus tahu itu, ya. Ini persoalan. Mengapa? Karena orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa walaupun kamu Kristen, kalau kamu non-Yahudi tidak menyunatkan dirimu, kamu tidak akan selamat. Ini problem. Ya, ternyata apa yang dikatakan oleh orang Kristen Yahudi kepada non-Yahudi ini berpengaruh sekali. Dan mereka sangat bimbang. Mereka pikir, apa kita harus sunat supaya kita selamat? Mungkin bagi orang yang oportunis pikirnya begini, ya udahlah, sunat aja apa susahnya, gitu ya. Oh, yang penting kita percaya Kristus. Tapi bagi Paulus itu ada sebuah pemahaman yang sangat mendasar, bahwa kalau kamu pikir kamu diselamatkan karena kamu disunat dan melakukan hukum Taurat, apa yang Yesus lakukan itu berarti tidak ada faedahnya. Dan kalau kamu berpikir bahwa kamu selamat karena kamu memberi dirimu disunat dan kamu melakukan hukum Taurat, maka kamu selamat karena perbuatan, bukan karena Kristus. Ini masalah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Galatia 5 ini, Paulus itu marah. Dia geram sekali dalam suratnya ini. Bayangkan ya Bapak Ibu, saya bacakan di ayat 12. Paulus bilang begini, ya, dalam Galatia 5. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Bayangkan, Paulus bilang, biar mereka yang menghasut kamu, sama mereka sunat 2 kali. Dia bilang, kenapa kamu masuk orang-orang ini? Ini bahasa yang tegas Paulus. Karena bagi Paulus kebebasan itu, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus itu sudah menjadi milik setiap orang yang percaya. Boleh tolong ditampilkan ayat sebentar ya, saya lihat. Ayat kedua.
Bapak Ibu bayangkan ya. Harusnya Paulus bisa aja ngomong begini. Ini ayat ini penting. Dia bilang begini, sesungguhnya aku nggak pakai Paulus lagi, tapi dia bisa saja kan bilang aku berkata kepadamu. Tapi dia perlu tulis sesungguhnya aku Paulus, dia tekankan lagi pakai namanya Paulus berkata kepadamu. Ini ada maknanya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ditanya, yang kita tahu, mengapa Saulus, lalu dalam Alkitab tiba-tiba namanya disebut terus dengan Paulus, gitu kan? Yang kita tahu adalah Saulus sebelum dia berjumpa Kristus, biasanya kita tahu itu ya. Dan namanya menjadi Paulus itu karena pertobatannya, tidak salah. Tapi dalam hal ini dia menyebut namanya Paulus. Bapak Ibu harus tahu bahwa Saulus itu adalah nama Ibraninya dia. Sebagai orang Yahudi, Saulus disebut. Tetapi ketika dia hadir sebagai warga negara Romawi, dia disebut Paulus. Jadi ini adalah latar belakang. Sebagai orang yang lahir Yahudi dibilang Saulus, sebagai orang yang hidup di zaman Romawi namanya disebut Paulus. Jadi pada masa itu adalah umum bagi seorang yang latar belakang seperti Saulus punya dua nama. Nah, kalau kita paham itu, berarti di sini Paulus lagi mengidentikan dirinya sebagai siapa? Bukan orang Yahudi, tapi dia orang yang sama dengan orang yang sedang dikecoh, yang sedang dibilang kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Makanya dia tegaskan di sini, sesungguhnya aku, Paulus, dia mau bilang apa? Kamu dan saya sama. Kita selamat bukan karena sunatnya, tapi selamat karena Kristus yang memilih kita untuk diselamatkan. Dengan tegas dia bilang, makanya waktu dia sebut namanya. Ini bagi mereka yang baca, yang non-Yahudi, ini kena sekali bagi mereka. Dan Paulus lebih suka disebut Paulus, itu juga ada strateginya. Ya, pengguna nama Paulus ini dalam bahasa Latin, Paulus itu artinya kecil. Artinya rendah hati. Makanya dia lebih senang dipanggil Paulus. Nah, Paulus bilang begitu. Tolong ditampilkan ayat yang ketiga. Ini juga ayat ini. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan diri. Ini mereka udah Bapak Ibu bayangkan bahwa mereka sudah ingin menyunatkan dirinya supaya diselamatkan. Paulus bilang, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib, kalau kamu sunat berarti kamu wajib melakukan seluruh hukum. Gak boleh ada satu yang tidak kamu lakukan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, hukum Taurat itu bukan cuma 10. Yang kita tahu kan 10. Ya, ada jangannya tuh. Hukum pertama, kata pertama jangan. Hukum kedua jangan. Hukum ketiga jangan. Hukum keempat ingat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima hormatilah. Ya, baru ke-6 sampai ke-10 semua jangan. Oke? Berarti dari 10 hukum itu, ini saya jelaskan sedikit. Ada hukum negatif dan ada hukum positif. Negatif itu yang jangan. Hukum positif itu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah orang tua. Bapak Ibu tahu mitzvot? Hukum Taurat seluruhnya ada berapa? 613. Dibagi dua, ada hukum negatif dan ada hukum positif.
Hukum negatifnya yang jangan itu 365. Kenapa 365? Itu mengikuti 1 tahun. Dan hukum positifnya ada 248. Dari mana diambil itu? Seluruh tulang yang ada dalam diri manusia dari ujung kepala sampai belakang. Dari 613, satu aja kamu nggak lakukan, nggak selamat kalau kamu mengikatkan diri dengan bayangan. Paulus bilang, kamu sudah diberdekakan Kristus dari hal itu, tapi kamu masih mau menyelapkan diri. Maka saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu untuk kita paham benar-benar, ya, pergumulan ini bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Maka saya pakai gambaran sederhana begini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini apakah ada Bapak Ibu yang pernah menjalani MRI. Ada ya? Oke. Saya mau tanya, MRI itu menyembuhkan atau tidak? Tidak. Anda dimasukkan di dalam MRI cuma untuk mengidentifikasi apa yang ada dalam tubuh. Dia tidak menyembuhkan. Anda akan disembuhkan ketika Anda mendapatkan obat. Hukum Taurat cuma mengidentifikasi kamu. Dari 613 hukum nih kamu melanggar ini. Terus kalau udah ketahuan, apa yang bisa bikin kita benar? Makanya dia bilang, kamu sudah diberdekakan Kristus. Mengapa lagi kamu harus kembali? Tapi aku bisa paham di sini. Paulus mau bilang, wah kamu ini benar-benar disesatkan. Makanya saya bilang, Paulus benar-benar marah. Marah dia. Tapi kalau mau cari nanti tinggal cari aja. Pakai Google atau ChatGPT. Kalau mau meng-MRI dosa kita. Cari soal mean spot. Ada 613. Jadi Bapak Ibu di sini, mengapa Paulus marah? Orang sudah percaya Kristus sudah melakukan segalanya untukmu. Dia membebaskan kamu, tapi kamu justru yang mau kembali untuk menjadi hamba. Sederhana kemarahan Paulus, tapi ini sangat mendasar. Maka Paulus bilang bahwa kalau kita sudah tahu bahwa kita dimerdekakan, maka yang berikutnya adalah jangan pakai kebebasan itu untuk bisa melakukan dosa seenak kita. Paulus menekankan bahwa kebebasan dalam Kristus itu bukan lisensi untuk melakukan dosa. Tapi kebebasan ini harus kita pakai untuk bisa mengasihi sesama. Itulah inti pengajaran Kristen yang Paulus mau sampaikan bagi kita. Nah, saya tidak berlama, saya akan mengakhiri renungan ini dengan mengajak Bapak Ibu melihat sebuah cuplikan film. Film ini saya suka sekali. Dari pertama saya nonton, saya senang sekali menonton film ini. Benar-benar menunjukkan jiwa patriot. Kita kan lagi bicara kemerdekaan. Ya. Saya mungkin Bapak Ibu begitu lihat langsung, oh iya Bapak Ibu mungkin pernah nonton. Ya, saya nonton ini masih di Indonesia. Bisa minta tolong Joshua biar kita lihat. Ya, tutup gambar. Belum keluar. Bapak Ibu tahu? Brave Heart, Mel Gibson. Ini di saat terakhir dia ditangkap.
Dia berjuang untuk rakyat Skotlandia. Dia mau dibunuh. Dia dituntut cuma teriakan satu kata, mercy, maka kamu aja jadi dibunuh. Di dalam kesakitan, bisa digedein dikit volume suaranya. Lihat, semua yang nonton bilang mercy, mercy. Untuk keluarkan satu kata saja, dia mengumpulkan tenaga dalam kesakitan. Ini teman-temannya dia bilang, ngomong mercy please, supaya kamu gak dibunuh. Prisoner want to say a word. He's not yelling mercy. He's yelling freedom. Harganya nyawanya. Senang sekali tuh. Akhirnya dia dipancung. Gak bakal dilihatin. Dipancungnya cuma imajinasi kita. Ini istrinya. Istrinya udah mati duluan. Dia merasa bahwa inilah kebebasan saya berjumpa. Tahu bahwa sudah selesai, game over. Gak bakal ditunjukin, tapi itu imajinasi kita. Saya mau bilang apa? Kenapa Paulus marah? Karena kemerdekaan kita. Yesus tidak menyerah, sama seperti William Wallace. Yesus tahu konsekuensinya apa untuk membawa dan memberikan kebebasan. Dan dia hadapi itu. Makanya kita tahu pergumulan Yesus di Taman Getsemani, menangis berdoa sampai peluh. Kalau ini satu kali, beberapa menit dia sengsara dan kemudian selesai. Yesus berjalan. Maka hari ini ketika kita memaknai kemerdekaan Bapak Ibu, untuk sebuah kemerdekaan itu harganya sangat mahal. Dan bagi kemerdekaan kita dari dosa, dari perhambaan dosa dibayar Tuhan Yesus. Bonus. Maka janganlah ketika kita sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, kita mempergunakan kemerdekaan itu sesuka kita. Tapi bayangkan seperti film ini cuplikan tadi, si William Wallace dia memberikan semangat kepada teman-temannya yang masih hidup. Berjuang. Kamu harus berjuang. Kamu harus bertahan melawan tirani dan kami berjuang untuk kemerdekaan.
pesan saya hari ini, ketika kita orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, saya berharap kita punya dua daya. Satu, daya tahan. Kita harus punya daya tahan sama seperti Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dia bertahan sampai dia bilang sudah selesai. Kita bertahan terhadap dosa supaya jangan lagi perbudakan dosa itu ada dalam diri kita. Yang kedua, melalui kemerdekaan kita punya daya juang. Kita tetap berjuang untuk menyatakan kebenaran dan nilai-nilai kerajaan surga yang sudah Yesus ajarkan bagi kita. Hari ini saya mau sedikit berteriak di akhir renungan ini. Freedom for us. Dan itu diberikan Yesus bagi kita. Milikilah daya tahan. Punyalah daya juang untuk memuliakan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Merdeka. Amin. Kita merespon berita firman ini dengan menyanyi dari kitab 270 taat setia bertekad yang lurus. Firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama umat di segala masa dan tempat berdasarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli sambil hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Kami dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara membawa penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit tetap dengan roh naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan.
kita berdoa. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Hari ini kami memaknai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tapi kami juga memaknainya ketika Engkau sudah memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Maka kami mau hidup di alam merdeka secara bertanggung jawab. Untuk mengasihi sesama, untuk memuliakan Tuhan. Dan kami tidak akan memakai kemerdekaan itu justru sesuka hati kami yang membawa kami kembali kepada perbudakan dosa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Dan hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, mereka yang akan menjalani proses-proses pengobatan, bahkan dalam masa pemulihan kami doakan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Buceta Halim, bagi Ibu Betty Lavia, bagi Bapak Roli Sakur, bagi Ibu Alma Putuyo, bagi Bapak Richard Monteverde, bagi Bapak Reksi Pandai, bagi Ibu Pasha Angela, bagi Bapak Pendeta Tony Harus, bagi Bapak Hari Nabi Tubuh, bagi Bapak Sean Toller, bagi Bapak Roy Jones, bagi Ibu Cepi Pandi, dan kami juga berdoa bagi Ibu Sinta, anak dari Bayu Kesatin yang akan dioperasi pada esok hari. Kami mohon jamahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Sylvia England, kakak dari Ibu Pasien, bagi Ibu Emi Parutu, orang tua dari Ibu Vera, bagi Ibu Teli Tandayu, kakak dari Bapak Errol Tandayu, bagi Ibu Frederika Hartati Siregar, orang tua dari Ibu Uli Panjaitan, bagi Ibu Lili Huai dan juga Ibu Norangku. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menopang dan menyertai mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi Ibu Yesika Tandayu dalam masa kehamilan yang dijalani saat ini. Tuhan tolong baik sang ibu maupun bayi yang ada dalam kandungannya boleh terus bertumbuh sehat dalam naungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena Tuhan menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang berhari ulang tahun di minggu ini, kami berdoa bagi Saudara Joshua Simbolon, Saudari Hana Mills dan Ibu Remeliana Pitupulu Bertampu Bolon yang berulang tahun tanggal 12 Agustus yang lalu. Kami juga berdoa bagi Bapak Raymond Andris dan Ibu Uli Panjaitan yang berulang tahun pada tanggal 13 Agustus yang lalu. Dan kami juga berdoa bagi Saudari Jevani Rantum dan anak terkasih Summer Hope Napitupulu yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Rancangan Tuhan atas kehidupan masa depan mereka adalah rancangan damai sejahtera yang membawa harapan bagi mereka. Dan biarlah dalam sukacita iman mereka selalu bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap harapan dan doa mereka bersama keluarga. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan keluarga Bapak Raymond Andris dan Ibu Vera Pandi yang pada tanggal 16 Agustus yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun bagi kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati keluarga ini, keluarga hamba-Mu yang selalu menyatakan kemurahan hati mereka dalam pelayanan, dalam kehidupan persekutuan kami. Tuhan berkati bersama dengan kehidupan anak-anak mereka. Kami berdoa bagi Ryan, Rachel, dan juga Peter. Tuhan memberkati hidup mereka dan masa depan mereka.
Biarlah keluarga ini senantiasa ada dalam naungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Kau berkati baik yang hadir dalam ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Biarlah jamahan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Mereka diperbaharui, mereka dikuatkan untuk hidup sebagai orang-orang merdeka dalam Kristus. Mempunyai daya tahan dan daya juang dengan kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang menikmati 79 tahun kemerdekaan. Tuhan berkati pemerintah dengan seluruh jajaran yang ada di Indonesia maupun kedutaan besar Indonesia yang berada di Amerika bersama konjen dimanapun berada. Tuhan berkati sehingga boleh menyatakan kebaikan, keadilan, kebenaran untuk masyarakat. Kami juga berdoa bagi Amerika Serikat, pemerintah. Tuhan berikan hikmat dalam naungan Tuhan untuk boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat di Amerika, terkhusus untuk menghadapi pemilihan presiden pada bulan November yang akan datang. Tuhan berkati semua boleh berjalan dengan baik, aman, damai, dan akan terpilih pemimpin yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negara Amerika. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Dan doa ini kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum ini.
kasih kaum ibu, pujian yang indah Tuhan telah memuliakan lewat pujian. Tibalah saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Ingatlah pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan kiranya memberkati saudara beserta persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 333, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu yang mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan selalu bersedia persembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami. Demi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta jemaat, majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Kahan yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati Pendeta Samuel dan keluarga. Juga kepada pianis kita minggu ini, Saudara An Setiawan, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan kiranya memberkati Hans dalam segala kehidupan. Terima kasih juga kepada Saudari Yeri yang telah menjadi translator kita dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Yeri. Kepada tim IT yang telah melayani juga kita pada sore hari ini, buat Saudara Joshua Simbolon dan Estari, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan selamat datang dan selamat kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah hari ini.
Terima kasih juga Ibu Yuli Kampaldini yang boleh beribadah bersama kita pada minggu ini. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Joshua Simbolon pada tanggal 12 Agustus, kepada Ibu Remelia Nabitupulu 12 Agustus, Hana Mills tanggal 12 Agustus, Bapak Penatua Raymond Andris pada tanggal 13 Agustus, juga kepada Ibu Priscilia Saulina Panjaitan KH juga pada tanggal 13 Agustus, adik Summer Nabitupulu tanggal 18 Agustus, Jevani Rantung tanggal 18 Agustus, juga hut pernikahan Pak Sutri, Bapak Raymond dan Ibu Vera Antispandik pada tanggal 16. Tuhan kiranya memberkati semuanya. Bible study akan dilaksanakan pada minggu ini tanggal 21 Agustus pukul 19 melalui aplikasi Zoom. Ibadah bersama masyarakat Kristen Indonesia dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus pukul 11 pagi bertempat di Black Hill Regional Park, Shelter J, Boys, Maryland. Diharapkan kehadiran jemaat sekalian. Juga ada beberapa acara atau game yang nantinya akan kita ikuti atau yang kita dilombakan. Ada beberapa game yang menarik, antaranya menghias sepeda, makan kerupuk, lari ke lereng, dan pulang-pulang rumah. Juga tarik tambang, juga beserta ada kuis-kuis yang nantinya kita akan panitia adakan dengan hadiah yang cukup menarik. Nanti Bapak dan Ibu akan ikuti bersama dan saksikan bersama pada hari Sabtu. Dijamin pasti tidak akan kecewa, tetapi kami mohon untuk kehadiran. Selanjutnya, apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan doa, kunjungan, atau konseling, harap menghubungi majelis dan pendeta jemaat. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Ya Bapak Ibu, kembali saya menghimbau kita boleh ikut acara syukur HUT Kemerdekaan RI tanggal 24 Agustus. Tahun lalu GKA punya banyak orang yang bisa makan kerupuk, gitu ya. Saya ingat itu ya, dalam tarik tambang dan lain sebagainya. Mari kita ikut ambil bagian dalam sukacita iman bersama masyarakat Kristiani di DMV area. Baik, saya undang mari kita berdiri. Oh iya, Bapak Ibu silakan duduk dulu. Ada pujian. Saya terima kasih, istri saya sudah sampaikan. Pak Pendeta Petrus dan juga Pak Erol akan menyanyi untuk pemilihan. Silakan sebelum kita masuk dalam. Muda, jadi kita akan membawakan pujian ini sudah di minggu lalu sama Pak Petrus, tolong dampingi saya ikut nyanyi.
ulang tahun atau ulang tahun pernikahan, siapapun juga dia, kami ucapkan selamat dan Tuhan akan terus memberikan amazing grace-Nya dan topangan tangannya sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Errol dan Pak Pendeta Petrus untuk pujiannya. Bapak Ibu, saya undang mari bersama kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari lakukan firman Tuhan yang sudah didengar, hiduplah sebagai orang merdeka dan muliakanlah Kristus dengan kemerdekaan yang sudah kita peroleh darinya. Dan kita tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace.
bagaimana